Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairil Anam. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab kategori 2 di Universitas Hamzan Wadi. Saya juga seorang guru di SDN Pepekat, Desa Banyu Urip, Kecamatan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video verteaching rencana aksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Semangat di pagi hari ini seperti sinar matahari pertama muncul memberikan kehangatan ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru minta kesediaan Kak Fani untuk memimpin kita berdoa. Silahkan Kak Fani. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Fani sudah memimpin kita berdoa. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebagai warga negara yang baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pak Guru akan setelkan sebuah video, kalian dan kita semua akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah air tak tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, tanah air kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyat semua. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, yang putih. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeri yang putih. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini kita akan masih belajar di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, pembelajaran yang keempat. Kemarin kita sudah belajar juga di pembelajaran kedua tentang penemuan lampu. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu. Nah, hari ini kita mau bahas teks bacaan tentang Thomas Alva Edison. Dan juga kita mau bahas bagaimana lampu adalah salah satu hak kita, listrik adalah hak kita. Kita mau bahas bagaimana cara penggunaannya yang baik dan benar. Sudah siap anak-anak semuanya? Ya, Pak Guru. Oke, siap. Kalau sudah siap nih, Pak Guru coba bagikan sebuah video. Nanti kalian simak video ini.
Coba kalian amati. Apa yang bisa kalian lihat atau temukan dalam video yang baru saja kalian tonton ini? Ada yang mau memberikan jawaban terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, silahkan Kak Fani. Tadi di situ ada kipas angin, ada exhaust fan, ada AC yang menyala secara bersama-sama. Jadi itu Bagus. masuk pemborosan ya, Pak ya? Ya, pemborosan betul. Terus, Ya, Kak Inaya, Pak. ada yang mau disampaikan Kak Ya, Inaya? iya Pak. Tadi juga lampunya nyala. Banyak lampu yang menyala. Iya, TV-nya banyak lampu juga yang menyala. dibiarkan menyala. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan satu lampu saja ya. Tapi kenapa di video ini menyalakan banyak sekali lampu. Belum lagi TV menyala, exhaust fan, kipas angin, dan Iya. banyak lagi ya. Ya, Kalau kalian amati dari video ini, Kak awalin, Iya. ini tindakan yang benar atau tindakan yang keliru? Bagaimana Kak awalin Salah menanggapi? Pak Guru. Itu Wah, pemborosan namanya Pak Guru. iya, Semua dinyalakan. pemborosan. Boros itu menguntungkan atau merugikan kita? Merugikan. Iya, merugikan ya. Banyak sekali kerugian yang akan kita alami kalau kita boros. Belum peralatan kita rusak, terus keuangan juga akan banyak pengeluaran. Nah, ini dia yang mau kita bahas. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kita akan membahas cara kita menggunakan hak dengan baik dan benar. Baiklah, Pak Guru lanjutkan. Sebelum kita masuk ke hak tadi itu, kita mau bahas si Thomas Alva Edison ya, bacaan Thomas Alva Edison. Tapi sebelum itu, ini dia materi kita, penggunaan hak yang bertanggung jawab dan menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi. Ada yang pernah membaca bungkus jajan, membaca buku? Pernah Pak. Nah, pernah membaca pas berbelanja juga pasti kita baca ya itu apa yang mau kita beli di bungkusnya itu. Ya Pak. Nah, kita harus temukan informasi pentingnya. Nanti disuruh sama ibu bapak beli bumbu dapur atau beli apa namanya itu untuk mencuci piring, mencuci baju, jangan sampai salah alamat gara-gara tidak bisa menemukan informasi pentingnya. Ya, disuruh beli bumbu dapur yang dibeli nanti Kak Inayah beli rinso, beli daya kan susah jadinya nanti. Ini yang mau kita pelajari. Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita nanti di pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk pertama mendefinisikan teks eksplanasi. Kemudian mampu menyebutkan informasi penting dari bacaan, mampu merincikan hasil temuan dalam teks eksplanasi, mampu menyusun hasil temuan dengan sistematis, mampu mempresentasikan hasil penyusunan informasi penting, mampu menggunakan hak, mampu mengidentifikasi contoh-contoh hak, mampu memahami manfaat hak, mampu menyimpulkan pentingnya tanggung jawab penggunaan hak, mampu membandingkan penggunaan hak dengan tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Ini yang kita harapkan nanti muncul pada kalian. Ini yang Pak Guru harapkan muncul nanti pada kalian. Tujuan pembelajaran ini paling tidak kalian bisa menguasainya. Ya. Ya Pak. Ya, kita lanjut pembahasan yang pertama tentang teks eksplanasi. Ya, Pak Guru minta tolong kepada Kak Arista. Ya, Pak Guru minta tolong bisa dibacakan ini Kak Arista. Ya, baik, Pak. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang sesuatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat
dan gejala alam. Oke, cukup sampai sini dulu Kak Aresta. Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan gejala alam. Ada yang tahu kira-kira gejala alam apa saja yang termasuk gejala alam nih? Ada gempa bumi, Mantap Kak gunung Awalin, ada gempa meletus, bumi. Apa juga Kak Diana? gunung meletus, Gunung meletus, ya tsunami gitu. tsunami. Nah, ini termasuk gejala-gejala alam. Ini yang dibahas di teks eksplanasi ini. Kalau kalian nanti temukan sebuah bahan bacaan yang membahas gempa bumi, tsunami, proses terjadinya hujan, ini semua namanya teks eksplanasi ya. Atau dia membahas fenomena yang terjadi di masyarakat, misalkan yang terbaru terjadi nih, mungkin kalian udah nonton di TV, kenaikan BBM, ini termasuk juga nanti teks eksplanasi. Ya, kemudian bacakan kita yang kedua, Kak Inayah. Yang kedua ini. Ya Pak, bersifat fakta dan ilmu pengetahuan. Nah, teks eksplanasi ini bersifat fakta dan ilmu pengetahuan ya. Nanti kalau dongeng si kancil, masuk nggak dia teks eksplanasi dari ini sifat-sifat? Tidak Tidak, Pak. Pak. Beda ya. Kenapa? Yo, ada yang Karena bisa memberitahu kita? Aku Kenapa dia paham beda? Pak. Karena itu hanya Ya, ya, Kak karangan ya. Inayah silakan. Dongeng, ya, karena kan itu dongeng, sedangkan di sini kan sifatnya fakta, harus sesuai kenyataan, gitu Pak. Oh iya, bagus sekali Kak Inayah ya. Si kancil itu sifatnya dongeng, sedangkan di sini fakta. Fakta itu sesuatu yang bersifat kenyataan ya. Terus kalau si Jakatarup, pernah baca dongeng si Jakatarup yang sama Iya. 7 bidadari itu? Oh, pernah. Nah, iya. Ya, Kenapa? Ya, itu masuk teks eksplanasi atau bukan? Bukan. Bukan. Ah, bukan, sama kasusnya ya. Sama-sama Iya, Pak. dongeng. Ya, yang ketiga dibacakan kita ke Awalin. Disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Apa sih maksudnya ini disusun berdasarkan Ya, Pak, prinsip sebab maksudnya akibat? gimana? Apa ya? Ya, maksudnya misalkan kalau listrik ini lampu, kenapa dia bisa menyala? Itu disebabkan karena ada sambungan kabel, ada arus listrik, ada saklar yang disusun menjadi satu. Ini mengakibatkan terjadinya lampu yang menyala ya. Ini disusun, ini maksudnya proses kejadian lampu itu menyala. Misalkan kalau mau bahas gempa bumi, bagaimana proses gempa bumi itu terjadi ya. Seperti itu. Ya, lanjut. Yang keempat dari Kak Fani ya. Ada Kak Fani? Halo Kak Fani. Ada Pak. Oke, semangat Yang Kak keempat. Fani. Dibacakan yang keempat Kak Fani. Ya siapa? Yang keempat itu terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, ini dia teks eksplanasi ini ternyata punya susunan, ya, punya bagian-bagian. Biasanya yang pertama itu di paragraf pertama isinya pernyataan umum atau pembukaan atau pengenalan ya, pengenalan mau bahas apa. Di sana nanti dimunculkan topik permasalahan. Kemudian bagian keduanya disebut deretan penjelas atau isi. Nah, di bagian isi ini nanti disampaikan proses sebab akibat itu ya, dan penutup atau kesimpulan. Nanti kesimpulannya bisa jadi dari pendapat penulis atau gabungan dari paragraf 1 dan paragraf selanjutnya. Oke, kita pindah lagi atau ada pertanyaan dulu dari kakak semuanya? Sudah jelas Tidak ada, Ya, Pak. Oke, sudah jelas. Bisa juga nanti dilihat di bahan belajarnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah tugas ekspedisi untuk kalian. Kelompoknya Pak Guru bagi masih sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan kalian identifikasi, kalian temukan informasi penting dari bahan bacaan di buku belajar kalian.
kemudian tuliskan di LKPD yang sudah Bapak Guru bagikan ya. Ini, bacalah kembali teks Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Kemudian, lakukan identifikasi informasi pada teks tersebut. Tuliskan informasinya pada kolom yang LKPD, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas. Ya, silahkan dimulai diskusinya ya. Baik, Pak. Nah, dibaca mandiri dulu, jangan sampai kita baca keawalin. Ya, Thomas Alva Edison. Sampai Nah. Setelah dibaca, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, gimana Kak Fani? Ada kesulitan Kak Fani? Tidak, Pak. Ini saya sudah selesai, Pak, mengerjakan. Oke, lanjut materinya. kalau tidak ada kesulitan. Oke. Ini Soalnya langsung itu sudah dipresent- jelas. Iya, kita langsung saja presentasikan nanti karena ada kasus kedua yang mau kita bahas ini. Ini kita mau selesaikan. Kalian bisa nggak temukan bahan bacaan, informasi penting dari bahan bacaan. Ini yang mau kita selesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai seperti Ayu Ting Ting itu dikasih alamat palsu. Sudah jadi, Pak. Oh, mantap sekali. Kelompok 1 ini dari Kak Awalin. Gimana kelompok 2? Sudah Kak juga, Inaya? Pak. Belum, Pak, sebentar. Oh, ayo. Belum selesai, Pak. Ini, mohon maaf, Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan Kak Fani. Dipresentasikannya di akhir pelajaran atau sebelum ke aktivitas selanjutnya, Pak? Kita langsung saja presentasikan yang ini. Oh, Baru kita lanjut ke aktivitas yang kedua ya. oh ya, nanti itu di-share. Biar kita selesaikan satu-satu ya. Ya. Oh iya, baik, Pak. Gimana kelompok 2? Ada kesulitan? Udah, Kelompok Pak. 1 Sudah, sudah Pak. jadi ya? Sudah? Pak. Oke, kalau sudah kita dengarkan kelompok 1 yang lebih dulu jadi ya. Kita dengarkan penyampaiannya dari kelompok 1 dulu. Ya. Silahkan Baik, kelompok Pak. 1 Kak Awalin. Pada paragraf 1, apa yang dibahas pada bacaan di atas? Ya. Jawabannya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Oke, Kemudian, cukup dulu sampai di sana. Cukup Oh, dulu Kak iya. Awalin. Iya, Ya, Pak coba Guru. diulang. apa yang dibahas pada bacaan di atas? Jawabannya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, gimana tanggapannya nih kelompok 2 Ya, dari betul, jawaban Pak. kelompok 1? Sesuai Oh, dengan sama juga. Baik, Pak, ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan aja. Kak Awalin, silahkan lanjut dibaca. Ya, pada paragraf kedua, siapakah Thomas Alva Edison? Jawabannya, seorang anak dari Italia, lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Alva Edison tidak tamat sekolah. Dia belajar dari ibunya, namun dia berhasil menjadi penemu bola lampu pijar pertama. Mantap sekali si Thomas Alva Edison ini. Lanjut, Kak Awalin. Kemudian pada paragraf ketiga, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Jawabannya, ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Ya, yang terakhir.
Yang terakhir, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Jawabannya, keterbatasan dalam sekolah atau ekonomi tidak menghalangi kita untuk berkembang. Oke, gimana? Ada tanggapan dari kelompok 2? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan untuk jawaban kelompok 1? Sudah cukup lengkap menurut saya, Pak. Ya, sudah cukup lengkap ya. Kalau kita lihat ya ini sama-sama, kalau Pak Guru lihat juga sudah cukup lengkap dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf terakhir, paragraf 4, sudah sesuai isi bacaan itu dengan apa yang dituliskan oleh kelompok 1. Kelompok 2 juga menjawab seperti itu atau mirip-mirip? Mirip, Pak. Oh iya, mungkin bahasanya yang berbeda ya. Itu dia tadi tentang teks eksplanasi ilmiah. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya. Sekarang kita pindah ke bagian hak ya. Kita masuk bagian hak. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, silakan dibacakan kita. Kak Diana, mana Kak Diana ini? Iya, Pak. Halo Kak Diana. Ya, halo. Ya, ini dia Kak Diana. Ya. Udah kerja tadi kan Kak Diana ya di kelompoknya? Ya, Oh, sudah. ya, sekarang silahkan bacakan kita dulu. Ini yang pertama ini, bagian hak ya. Bagian hak ya. Hak adalah sesuatu yang harus Ya, diperoleh hak. setiap orang sejak lahir, baik itu di rumah, sekolah, masyarakat, maupun negara. Oke, cukup sampai di sini dulu. Ya, Hak Pak. adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir, baik itu di rumah, sekolah, masyarakat, maupun negara. Ini pengertian dari hak ya. Pas kita lahir di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita yang disebut hak. Kalau manusia menyebutnya HAM ya, hak asasi manusia. Tapi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir. Kita berhak untuk hidup, misalkan berhak untuk menikmati apa yang ada di dunia ini. Kira-kira apa yang kalian peroleh nih sejak lahir? Misalkan di rumah, ada yang mau ceritakan ke teman-temannya atau ke Pak Guru, apa yang diperoleh? Kalau dari di rumahnya, apa yang diperoleh? Apa yang udah? Oh ya, silakan. Kak Inayah dulu. Kita dikasih Kalau di rumah. makan, Pak, kalau di rumah. Oh, dikasih makan sama orang tua. Iya, sama orang tua. Ya, untung dikasih makan. Coba enggak dikasih makan. Ayah sih. Iya, Kak Diana. Apa yang sudah diperoleh? Hak mendapatkan kasih sayang orang tua di rumah, Pak. Kita dididik. Ya, mendapatkan kasih sayang orang tua di rumahnya. Terus Kak Fani? Ini mau angkat tangan aja Kak Fani kelihatannya ini. Kalau saya dapat uang jajan, Pak. Nah, dapat uang jajan. Kak Walin, mana Kak Walin? Iya, Pak Guru. Ya, apa yang sudah diperoleh Kak Walin? Boleh di rumah, di sekolah, atau di masyarakat? Apa yang sudah diperoleh? Haknya mendapatkan baju baru, Pak. Woi, bagus sekali. Ini bagian baju baru. Lebaran ya. Jangan setiap lebaran ini pasti wajib dapat baju baru ya kalau setiap lebaran. Kak Arista? Mendapatkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, Pak. Tempat tinggal yang layak. Tidak dibuatkan kamar di luar rumah ya, tapi mendapatkan kamar di dalam juga, di dalam rumahnya, mendapatkan tempat tidur, belajar dan sebagainya ya. Ini disebut hak, semua yang kita peroleh ini disebut hak ya. Di sekolah juga kita memperoleh hak, banyak sekali hak kita. Di masyarakat, bahkan negara pun mengaturnya dalam undang-undang. Nanti kita pelajari lebih lanjut hak-hak yang kita dapatkan di negara ya di pembelajaran selanjutnya. Lanjutkan, coba Kak Diana bacakan yang kedua, Kak Diana. Ya. Yang kedua, bersamaan dengan hak ada juga kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Iya, ini ketika kita mendapatkan hak, berarti ada juga kewajiban yang menyertainya. Apa contohnya? Misalkan
kalian seperti keawalin itu dapat baju baru, ya. Haknya dapat baju baru. Hak baju baru itu harus dilakukan dengan kewajiban. Ada kewajiban yang mengikutinya. Apa kewajibannya kira-kira? Apa yang wajib dilakukan ketika dapat baju baru? Misalkan sudah membantu ibu di rumah, Pak. Kalau sudah bantu ibu di rumah, diberi hadiah gitu, kawali. Hadiahnya baju baru. Oh iya, Pak Guru, bagus. itu Ya, Pak, ya, kan Kak Inaya. kalau dikasih baju lebaran kan kita udah puasa dulu Pak, gitu. Iya. Oh Puasa dulu. iya, sebagai hadiah puasa Ya, juga. gitu. Betul sekali nih anak-anak semuanya. Dan setelah kita kewajiban, dapat hak, kita harus bertanggung jawab menggunakannya. Dikasih baju baru, kalian mau lihat baju barunya kotor atau tetap bersih? Bersih, Pak. Bersih. Ya, bersih. Gimana cara membersihkannya? Dicuci. Cuci. Ya, Cuci, dicuci juga ya. Jangan sampai gara-gara dapat baju baru sebulan nggak dicuci-cuci sama kawalin, bisa pingsan nanti Kak Diana ini kalau temannya main. Ya, Iya, Pak. ya. Lanjut. Kak Inayah, bacakan kita yang ketiga, Kak Inayah ya. Kewajiban adalah segala sesuatu dilakukan oleh setiap orang. Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap Setiap orang. Seperti yang kita bilang tadi itu ya, kita melakukan kewajiban, sesuatu yang wajib kita lakukan. Sebagai anak, ada kewajiban kita di rumah, misalkan membantu orang tua, atau apa ya, kita belajar dengan rajin di sekolah. Juga banyak sekali kewajiban-kewajiban kita, mendengarkan kata guru, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Ya, Kak Diana, kembali nih ke Kak Diana aja. Bacakan kita yang terakhir, Kak Diana. Baik, Pak. Tanggung jawab adalah sikap sadar diri untuk melaksanakan tugas menjaga hak dan kewajiban. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke identifikasi. Setelah kalian lihat tadi, setelah kita membahas tentang hak dan kewajiban dan beserta tanggung jawabnya, kita akan menonton video dan kembali melakukan ekspedisi ya. Kita berpetualang untuk mengamati video ini. Coba kalian lihat ya. Nah, mana videonya ini? Udah terlihat videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Iya, sudah. Ya, silahkan Kak Fani diamati videonya ya. Jangan diamati bukunya itu. Iya, Pak. Suaranya Kecil, Pak. Kedengeran. Suaranya kurang besar. Besarkan Pak Guru. Tunggu sebentar. Gimana nih? Udah? Sudah, Pak. Sudah ada. Kita harus melaksanakan kewajiban Sudah, Pak Guru. secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak dengan tidak bertanggung jawab dapat diri sendiri dan Udah. Oke. Silahkan kalian amati ya. Semangat, Kak Arista, Kak Fani. mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan dan keindahan taman bermain itu. Bila kita membuang sampah sembarangan, berarti kita tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan mempergunakan hak kita terhadap taman bermain itu. Kemana guru kita? Aduh. Muncul lagi. Videonya kok nggak ada, Pak? Ya, sorry terputus tadi koneksinya. Iya, dilanjut, Pak. Siap. Sudah dilihat videonya tadi? Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini kelihatan dia? Terlihat, Ya, kelihatan. Ya, terlihat ya. Ini taman ini
adalah hak kita sebagai masyarakat ya. Kita berhak bermain di taman. Ada yang punya lapangan di desanya? Ada, Ada, Pak. Saya Ada ya, di sekolah juga ada lapangan. Ada, Di sekolah ya. Ya, kita bisa bermain di lapangan. Lapangan dibuat sebagai tempat kita bermain. Tapi kita punya kewajiban. Kewajiban kita bertanggung jawab dalam menggunakan taman tersebut ya. Kalau kita tidak bertanggung jawab, apa sih akibatnya? Ini lihat akibatnya. Kalian bisa baca akibatnya. Ini akibatnya baik atau buruk ini? Buruk, Pak. Buruk. Buruk Merugikan. ya. Iya, ini akibatnya semua buruk kalau kita tidak bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Beberapa contoh lain, tidak melaksanakan kewajiban dan mempergunakan hak dengan bertanggung jawab. Menyetel radio atau televisi dengan volume terlalu keras. Akibatnya, mengganggu orang lain yang sedang belajar atau beristirahat. Boros penggunaan listrik di rumah. Akibatnya, orang tua membayar tagihan listrik lebih mahal. Kebut-kebutan di jalan raya. Akibatnya membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Menjelaskan hak dan kewajiban di jalan raya. Kita lihat ini adalah Ya, itu tadi videonya. Ada yang ingin kalian sampaikan atau kalian tanyakan? Udah paham sih, Pak. Udah paham ya? Ya, Kita harus udah paham. bagaimana dalam menggunakan hak kita? Kita harus seperti Jadi, apa? bertanggung jawab. harus bertanggung jawab gitu. Tidak Kita boleh harus semena-mena. bertanggung jawab. Sama hak kita, iya. Oke. Karena orang lain punya hak. Nah, bagus Kak Fani, karena orang lain juga punya hak ya. Kita Ya, harus saling menjaga hak menghargai, manusia, Hargai hak orang lain. saling menghargai. menghargai. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini dia aktivitas selanjutnya. Ayo berdiskusi. Kita akan coba bahas studi kasus. Ada sebuah bahan bacaan di bahan ajar kalian. Kalian bisa lihat sendiri bersama teman kelompok. Lampu belajar hadiah dari ayah. Silahkan kalian baca dalam versi lengkapnya di bahan ajar kalian. Kemudian tulislah temuan kalian dalam lembar yang sudah disediakan. Ini presentasi kedua kita ya. Iya, Pak. Oke, silahkan mulai dibaca. Kemudian didiskusikan dengan temannya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan ke Pak Guru. Yang itu ya. Dimulai ya. Yang aktivitas 3 ya, Pak nih ya. Aktivitas yang ketiga. Diskusi dulu. Oke, diskusikan dulu. Iya. Sudah selesai. Ya, ada yang sudah Lagi. selesai? Saya sudah selesai, Pak. Kelompok saya. Oke, bagus. Kelompok 2 udah selesai nih. Kak Inaya, Kak Fani, Kak Diana udah selesai. Kelompok 1 gimana? Sudah, Pak. Ya, sudah selesai juga. Coba, tadi kan Pak Guru minta kelompok 1 duluan selesai. Nah, sekarang kelompok 2 yang duluan selesai berarti mereka yang kita kasih kesempatan untuk menjawab atau mempresentasikannya terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 disampaikan hasil temuannya. Ya, baik, Pak. Tuh, sama siapa? Ya, Pak? silakan disampaikan. Fani dulu, yuk. Oh, boleh. Saya Ada nomor Kak 1 Fani dulu ya. Saya nomor 1. Apa hak yang didapatkan Siti dan adiknya? Jawabannya, yang pertama, Siti dan adiknya mendapatkan hak fasilitas belajar berupa lampu belajar dari ayahnya. Dan yang kedua itu, Siti dan adiknya mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Oke, bagus sekali Kak Fani. Lanjut, teman kelompoknya yang lain mungkin di soal selanjutnya. Siapa dulu nih, Mbak Inaya? Udah nggak apa-apa ya. Ya, Kak Inaya, silakan. Nggak usah takut-takut Kak Inaya. Iya. Nggak ada yang mau gigit. Salah, Inaya. Pak Guru. Iya, santai saja. Yang Si Thomas saja itu dia semangat. Ya, lanjut. Apakah Siti dan adiknya bertanggung jawab terhadap haknya? Nah, gimana Jawabannya, temuannya Kak Inaya? Siti sudah bertanggung jawab. Dia rajin membersihkan lampu belajarnya dan mematikannya jika sudah selesai digunakan. Tetapi kalau adiknya, dia belum bertanggung jawab, Pak. Karena dia jarang sekali membersihkan lampu belajarnya dan sering sekali tidak mematikan lampu belajar walaupun
dia sudah tidak digunakan lagi lampunya, tapi tidak dimatikan gitu Pak jawabannya. Oke, lanjut. Yang terakhir dari Kak Ya. Diana ini. Baik, Semangat Pak. sekali kelihatannya Kak Diana. Lanjut, Kak Diana. Soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap dalam penggunaan hak dan kenapa. Jawabannya, kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan hak-hak kita, menggunakannya secara wajar supaya kita diberi kepercayaan sama orang. Hak berupa barang akan lebih tahan lama dan juga kita terhindar dari kebencian orang. Karena kalau berlebihan nanti bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, Pak. Oke, lengkap sekali sudah jawaban kelompok 2. Gimana? Ada tanggapan dari kelompok 1? Sudah Pak, sudah bagus. Iya, Pak. Oh, Saya sudah bagus ya sesuai, tanggapan Pak. dari kelompok 1 ya. Ada Kak Arista, sehat masih Kak Arista? Waduh, bersin-bersin nih Iya, Kak Pak. Arista. Maaf Tolong ya, jaga Pak. kesehatannya ya. Iya, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, apalagi Sedang- cuaca sekarang ini sedang tidak menentu ya. Siap. Cepat sekali Iya. perubahannya. Tolong dijaga kesehatan semuanya. Makan makanan yang bergizi, Pak. maksud Pak Guru ya. Jangan giginya aja yang dimakan. Ya. Iya, Pak. Pak. Oke, itu tadi jawabannya. Pak Guru rasa sudah sangat tepat ya. Begitu juga dengan tanggapan dari kelompok 1 juga sudah sangat tepat. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan tentang teks eksplanasi. Kita sudah selesaikan tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Sekarang kita mau mengevaluasi, kita mau melakukan ujian ya, ujian tentang 2 pembelajaran yang tadi itu Dan apa? menggunakan aplikasi Kahoot ya. Silahkan Aplikasinya kalian. diunduh dari mana, Pak? Oh, itu silahkan dibuka Google. Silahkan kalian buka Google, ada smartphone yang sudah dibagikan tadi sama Pak Guru. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Iya, silahkan Pak. dibuka Google dan tulis kahoot.it ya. Itu titik Bentar itu ya, dibaca dot ya. Ya, Pak. Kahoot.it ya. Ini Pak, sudah. Mana lihat Kak Inaya? Kak Diana? Ini ya, Pak. Iya, Pak. Ya, bagus sekali Oh, tuh. ya. Betul Masih dah. loading, Pak. Ya. Punya saya Ya, juga masih yang loading, masih Pak. loading, kita tunggu dulu. Iya, ini kuota Pak Guru mungkin sedikit ini. Nanti kita minta sekolah belikan kuota yang banyak. Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah? Muncul ya. pinnya berapa ya, Pak? Oke, Pak Guru Ya, Pak. tampilkan pinnya dulu. Ya, bagus Kak Inaya, Kak Pani. Kak Awalin sudah, Kak Awalin? Sudah Pak. Oke, kita mulai ya. Kalian bisa lihat ini di layar PowerPoint-nya. Ini masih loading juga. Kita tunggu. Nanti kalian masukkan PIN-nya itu ya. Di enter PIN itu. Ya, Pak. Iya, Iya, Pak. Nah, ini dia nih. Silahkan kalian isi dulu. Ada nanti tulisannya di sana nickname ya. Itu ditulis nama sendiri. Tulis nama sendiri di sana. Ya, Kak Ina ya sudah masuk. Kak Fani, Kak Diana. Kak Arista sama Kak Awalin sudah masuk ya. Iya, Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Mulai, Pak. Oke, kita mulaikan. Bersiap semuanya. Siap, Ya. Pak. Ya, ini soalnya sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan tadi. Ya, Pak. Ya, Pak. Kelihatan soalnya? Lihat. Ya, untuk lampu pijar pertama adalah mana Pak pilihannya, Pak? Pilihan jawabannya belum. Nah, ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini semuanya. Saya Jadi tadi salah. betul Kak Fani ini kenapa Kak Fani?
Saya salah pijit, Pak. Waduh, Jadi saya kepleset, Pak. Oh iya. nggak licin mungkin Masa ya, sih? licin. Iya, HP Masa terlalu bagus. Fani. Ya, Masa ini sih? walaupun yang betul-betul ini kenapa dia bisa beda jawabannya? Ini karena kecepatan menjawab ya. Iya. Siapa yang lebih cepat menjawab dan benar, ini lebih tinggi poinnya. Kak Fani jangan Oh, sampai iya. terpeleset lagi. Oh iya, boleh coba lagi, Pak, soal yang lain? Lagi Pak. Melanjutkan soal selanjutnya. Teks eksplanasi secara umum memiliki ciri yaitu. Nah, apa cirinya teks eksplanasi ini? Kita lihat. Iya, bagus sekali. Saling kejar skor. Naik. Kirain saya paling cepet, Pak. Paling Tapi tadi di soal pertama tidak dijawab sama Kak Fani. Iya. Oh iya ya, jadi saya skornya Masih ada kesempatan gitu ya. Kak Fani. Tetap semangat, pantang menyerah. Lagi Pak. Nah, ini teks eksplanasi disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Betul atau salah? Wih, mantap ini. Sudah. Wah, luar biasa Kak Diana. Ya, ini soal terakhir penentuan soal ke-21. Aduh. Kalian siap-siap nih. Deg-degan. Ya, Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu pijar disebutkan bahwa beliau lahir di kota Milan. Yo, benar atau salah? Ayo. Siapakah yang akan memenangkan kompetensi kali ini? Kita lihat. Apa ya? Ya, ini dia masih Kak Diana Oh bertahan iya. ya. Wih, luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Ya. Kecepatan tangan ini. Ya. Dan kecanggihan apa juga ya. Kecepatan tangan ya. Betul. Ini aplikasi kita coba belajar menerapkan teknologi ya. Tapi ini berbasis online. Nanti juga ini muncul dia di laptop Pak Guru, jawaban-jawaban kalian ini. Nanti Pak Guru olah nilainya, kemudian ini akan menjadi salah satu penentuan nanti untuk nilai raport kalian ya. Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Oke, nanti kita coba yang lain. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah masuk evaluasi, berarti sudah finish ya anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita finishkan, benar-benar finishkan, coba ada yang mau menyampaikan gimana pendapatnya atau hasil temuannya selama pembelajaran kali ini? Apa-apa yang kita bahas itu? Kita bahas itu Pak tadi ada lihat video Pak, video yang banyak lampu nyala, banyak kipas angin. Bagus. Terus Kak Arista? Melaksanakan hak dan kewajiban, cara tanggung jawab. Hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Teks eksplanasi, Pak. Ya, teks eksplanasi. Bagus sekali. Ini dia pembelajaran kita hari ini. Kita mau lihat-lihat lampu, betul juga kata Ina ya. Lampu itu bagian dari penggunaan hak dan kewajiban. Kemudian tadi Kak Diana, Kak Arista, teks eksplanasi ya. Oke, terima kasih semuanya sudah belajar hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita nyanyikan sebuah lagu daerah dari Maluku dengan judulnya Rasa Sayangi ya. Kita jalan-jalan ke Maluku dulu. Ada yang pernah ke Maluku? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Sama dengan Pak Guru kalau begitu. Pernah lihat di peta aja, Pak. Pernah lihat di peta aja, Kak Fani. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke Maluku ya. Oke, mari kita dengarkan, kita nyanyikan bersama-sama lagu Rasa Sayang Sayangi.
Insya Allah ini mudah lagunya ya, bisa kita ikuti. Ya, Pak. Rasa sayangi, rasa sayangi, lihat nona dari jauh, sayang, rasa sayangi, rasa sayangi, lihat nona dari jauh, sayang, Sayangi. di sini gunung tengah bunga melati, di sini tua teman sejati. di sini gunung tengah bunga melati, bingung di sini bingung, dua teman sejati. Yang rasa sayang sayangi, lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Sayangi, rasa sayang sayangi, dari jauh rasa sayang sayangi. Pak beli pita. Bisa sakit mata, sayangi, rasa sayang, lihat nona dari jauh, sayangi, rasa sayang, lihat nona dari jauh, rasa sayang. ya usmurillah dan boleh kita menumpang di umurku panjang, boleh kita bersumpah sumur di ladang, boleh kita menumpang kalau umurku panjang, boleh kita bersumpah yang Rasa sayang, lihat nona dari jauh, rasa sayang, rasa sayang, nona dari jauh, rasa sayang. Melati, sini bingung, di sana bingung, dua teman sejati. Gunung, dua teman sejati. Sayangi, rasa sayang, nona dari jauh, sayangi, lihat nona dari jauh, sayang sayangi. Rasa sayang, Sayangi. Lihat nona dari jauh, sayang. Oke, itu tadi lagu Rasa Sayang Sayangi ya. Jangan sampai sakit mata tapi melihat temennya. Oke, selanjutnya setelah kita nyanyi, kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan nanti siapa yang mau pimpin kita berdoa? Ya. Wah. Kamu aja. Kamu aja deh. Kalian. Ayo, siapa ini yang mau memimpin kita berdoa nih? Itu. Awalin. Itu ya. Kok jadi saling tunjuk ini? Padahal udah baca sih Thomas Alva Edison. Iya. Ya udah saya lagi boleh Pak? Oke, mantap Kak Fani nih. Ya, silakan Kak Fani. Ya, baik Pak. Duduk yang rapi. Menutup pembelajaran kita ya. Oh iya, duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya sudah belajar hari ini. Pak Guru ingatkan untuk tetap menjaga kesehatannya. Dan ingat pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Menemukan bagian-bagian penting dalam bacaan. Kemudian gunakan hak kalian dengan bertanggung jawab di rumah ya. Siap menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Siap, Pak. Oke, siap. Terima kasih sudah belajar hari ini anak-anak semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar